Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, salam merdeka. Merdeka. Oke, tetap dalam nuansa kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Bersama kita sudah ada Bapak Steve yang akan sharing pengalaman-pengalaman selaku anggota Tentara Nasional Republik Indonesia dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Selamat siang ya Pak Steve ya, ini siang sekarang. Iya. Gimana kabarnya Pak? Baik-baik Mas. Oke, Pak bisa perkenalan dulu ke penonton kita untuk nama, kemudian asal lingkungannya. Boleh. Iya. Nama saya Stefanus Purwandaru, asal lingkungan dari Santo Franciscus de Sales. Untuk saya kegiatan di lingkungan biasanya membantu dalam mimpin ibadat di lingkungan, saling membantu. Ya untuk perkenalan itu saja, mungkin saya asalnya dari Blitar, aslinya Blitar. Paroki dari apa, Pak? dulunya paroki Santo Yusuf, tapi sudah jadi dua, jadi saya ikut di paroki Santa Maria, dan saya di stasi Bajem. Nah, di situ tempat saya lahir dan berkembang iman di situ. Di sana. Iya. Oke. Kemudian bisa akhirnya tergabung dalam kesatuan TNI ini gimana Pak ceritanya Pak? Ceritanya panjang ya Mas ya, karena waktu itu saya juga didorong oleh ibu saya. Ceritanya itu ada temannya ibu punya anak daftar di Tulungagung, nah, di Naker itu. Saya disuruh sama ibu untuk minta petunjuk ke anaknya itu untuk ikut daftar di Depnaker Tulungagung. Nah, di sana saya daftarnya tanggal 4, tanggal 7 tutup. Saya membohongi kedua orang tua saya bahwa pendaftaran itu sudah tutup. Ya. Tapi di saat itu saya tes itu karena saya ada suatu pekerjaan bengkel sepeda motor di rumah. Nah, itu saya bangun pagi, pakaian rapi tapi membawa kunci-kunci sepeda motor untuk alasan saya mau servis punya teman saya, padahal saya tes. Nah, di saat itu sampai saya di Tulungagung lolos, terus tes lagi di Madiun. Di Madiun lolos lah. Yang nggak bisa membohongi kedua orang tua ini adalah surat pernyataan orang tua. Oh iya. Sedangkan saya kan dua bersaudara. Adik saya perempuan, saya laki-laki itu. Sebenarnya 3 bersaudara, yang kedua ini nggak ada. Dari kecil, tinggal berdua. Di saat makan bersama di rumah, karena banyak cerita yang miring kalau masuk TNI itu menggunakan uang, tapi padahal tidak di saat saya itu. Jadi orang tua saya tanyai, boleh nggak saya masuk TNI di saat makan bersama ini? Boleh. Tapi orang tua tidak mempunyai apa-apa karena orang desa. Di saat itu langsung saya ambilkan berkas untuk saya mintakan tanda tangan. Sampai kedua orang tua saya dan adik saya menangis. Saya juga merinding ini. Nah iya, karena pakai uang apa? Sedangkan saya sudah tahap di Madiun itu. Nah, setelah kedua orang tua saya tanda tangan, oke, saya mencari surat-surat kelengkapannya. Nah, setelah itu saya tes pantokir di Malang. Nah, itu pun kedua orang tua saya dengan tidak keterbatasannya dia, itu saya dijualkan pohon nangka di depan rumah untuk uang berangkat ke sana untuk biaya ke Malang. Pohonnya ya Pak ya? Pohonnya, bukan buahnya ya? Iya, pohonnya dijual, laku 250.000 saat itu.
tahun 95. 1995. Tesnya berarti sama tahun itu juga 95. Iya. Nah, itu. Di situ kalau saya pulang berarti saya tidak masuk. Tapi kalau saya nggak pulang berarti saya masuk pendidikan. Tapi saya cerita memberikan pesan kepada kedua orang tua saya. Kalau saya tidak pulang, ditanyai teman-teman saya, bilang saja kalau saya bekerja di pabrik sepatu di Surabaya. Makanya saya setelah pendidikan pulang, ceritanya lucu ini. Orang tua saya terutama bapak saya takut karena ada cerita kalau ya itu tadi masuk TNI itu menggunakan uang apa. Tapi saya enggak. Saya pulang membawa perlengkapan TNI. Nah, dikira saya minta uang, padahal saya pulang ada uang saku untuk pulang dari saya selama pendidikan itu dapat uang saku. Nah, itu. Jadi pulang bawa itu sampai ibu saya tanyai, "Mana Bapak? Bapakmu menghindar terus, takut dimintai uang." Padahal setelah saya ceritakan kalau saya ini masuk TNI seperti saya ini seorang bayi yang lahir dengan telanjang dan diberikan segalanya, kelengkapannya itu dari TNI tersebut, TNI AL. Jadi saya dikasih semuanya di situ. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu dikasih. Tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Dari pakaian, makanan, semuanya perlengkapannya itu. Makanya bapak saya takutnya ya karena tidak mempunyai apa-apa. Iya. Karena orang desa. Nah, di situ setelah tahu baru itu keluarga dari ibu saya pun juga nggak percaya kalau saya masuk TNI, dikira gadungan. Itu. Karena mungkin dari saudara-saudara yang lain, apakah memang ada keturunan dari Tidak yang ada. Oh. Tidak ada, Mas. Karena dari keluarga bapak pun ada yang mau masuk Romo pun juga enggak bisa. Ada yang guru, ada yang kerja di Pertamina. Itu. Dari ibu hanya petani saja. Itu. Ya sementara perkenalan dan cerita masuk TNI seperti itu. Ya jadi selama ini katanya menggunakan uang, tapi kenyataan saya selama ini tidak menggunakan uang, malah saya diberikan uang saku itu. Dan kehidupan saya dijamin oleh TNI AL. Itu. Adakah campur tangan Tuhan yang dirasakan pada saat itu, Pak? Ada. Hal yang biasanya kan campur tangan Tuhan itu nggak terduga ya. Iya. Silakan, Pak. Contohnya saya kemarin waktu 2013 akhir saya mau sekolah. Di saat itu saya tidak memiliki apapun dan saya pun pulang dari penugasan di Kalimantan Timur, perbatasan antara Malaysia dan Indonesia. Nah, yang dekat Tawo itu di Pulau Sebate. Di situ saya sudah berserah diri sama Tuhan. Tapi di saat itu kan saya selalu setiap pagi dan sore itu saya selalu berdoa, doa rosario. Nah, di situ diberikan petunjuk bahwa selama pendidikan itu ya gambaran orang kan selalu menggunakan ini biaya, tapi kenyataannya di situ saya diberikan petunjuk di saat saya doa rosario bahwa Tuhan menyatakan tidak menggunakan apa-apa. Tapi nyata dengan banyaknya yang tes itu saya diambil cuma di wilayah timur ini yang saya 7 orang saja termasuk saya. Dan masuknya kelasnya bukan kelas di situ karena kelasnya tidak ada. Saya di kelasnya berbeda. Itu. Jadi dalam kehidupan saya selalu ada campur tangan Tuhan. Nah, itu. Dan itu
bersambung terus kebiasaan itu bersambung terus sampai serangkaian ini Pak, serangkaian kehidupan menjadi anggota TNI itu kegiatan spiritualnya bagaimana? Oh, kalau kehidupan spiritual di saat saya di satuan itu selalu diberikan waktu. Yang Muslim di saat Jumat itu ibadah Jumat, kita juga dikasih waktu. Di saat yang Muslim Jumatan kita dikasih waktu untuk berkumpul, untuk doa bersama, walaupun kita Nasraninya bukan Katolik saja, ada Protestan juga. Nah, itu. Nanti di saat hari Minggu juga kita diberikan kesempatan ibadah di gereja terdekat. Itu. Dan setiap tahunnya kita diberi kesempatan dan itu suatu perintah untuk ikut andil bagian dalam ini Pesparawi. Wah, apa itu Pak? Pesparawi itu pesta paduan suara gerejawi. Nah, itu dilombakan antar kotama. Kita mewakili marinir, saya kan seorang marinir. Yeah. Mewakili marinir. Terus nanti juga dari Angkatan Laut, dari Armada, AL, banyak pesertanya. Indonesia itu Pak? Atau regional? Hanya di wilayah timur saja. Wilayah timur. Tapi ini nanti di tahun ini, itu nanti seluruh Indonesia diadu. Berarti itu mungkin saat senggang atau ada waktu khusus untuk latihan kurnya itu Pak? Ada perintah yang kita ikut seleksi. Jadi setiap satuan itu seluruhnya dapat perintah ya untuk berkumpul di suatu tempat. Lah nanti diseleksi mana yang suara-suara yang bisa bagus, masuk. Bisa masuk. Terus komposisinya personilnya juga sesuai apa yang dibutuhkan di dalam lomba tersebut. Itu semua dalam surat tugas ya Pak ya? Iya. Surat tugas. Oke. Jadi jangan khawatir kalau masuk TNI itu berat tidak bisa atau biaya. Kita biaya dan berimannya itu Terjamin. ya kita diberikan kesempatan di dalam pendidikan pun itu diberikan kesempatan waktu untuk kita berkumpul beribadah bersama. Itu. Jadi tidak ada hak yang hilang. Oh, enggak ada. Selama menjadi anggota TNI. Jadi untuk terutama orang-orang muda ya, orang-orang muda Katolik ya, yang memiliki potensi, merasa memiliki potensi dan keinginan ya bisa untuk mewujudkannya tanpa harus yang seperti yang berita tersebar itu yang ada uang lah, pelicin lah, nggak ada ya Pak ya? Enggak ada. Bisa. Enggak ada sama sekali. Pak Steve sudah membuktikan bahwa tanpa itu bisa, hanya harus berpegang pada Tuhan ya Pak ya? Ya, betul. Oke, Pak, kita sekarang berbicara tentang kemerdekaan Republik Indonesia, Pak. Ya. Kemeriahan apa, Pak, yang tahun ini yang Bapak rasakan dalam ada kegiatan di kesatuan mungkin yang berhubungan dengan HUTRI ini? Kalau selama ini di lingkungan TNI itu selalu diberikan kita seperti di masyarakat. Jadi kita bisa merayakan pakai lomba, pakai karung, itu balap karung, pemindahan kursi. Itu saya dulu juga pernah di saat saya tugas di mana? Aceh, di Kuala Jempa itu di Biren. Nah, itu saya merayakan ini 17 Agustus itu. Padahal di sana juga tempat-tempat yang seperti itulah, tempat rawan. Nah, itu masyarakatnya juga mendukung, Mas. Jadi ibu-ibu antusias menggunakan tarik tambang. Terus anak-anaknya pakai kelereng itu, lomba kelereng. Terus bapak-bapaknya lomba sepak bola pakai sarung. Nah, itu. Saya sangat bangga di situ, walaupun di situ di saat itu ada gejolak di tahun 2005. Nah, di situ. Tapi jiwa nasional, nasionalismenya itu
dan jiwa untuk merayakan hari ulang tahunnya itu ada dan timbul di situ. Walaupun dengan ibu-ibu, bapak-bapak yang udah tua-tua, adik-adik, kecil-kecil semuanya ikut. Dan Karang Taruna yang saya gerakkan di situ. Saya menggunakan Karang Taruna. Jadi semuanya saya merangkul masyarakat di situ. Dan itu nyata di situ, berkibar bendera kita. Merah putih. Merah putih di situ. Keren sekali, merinding. Iya. Untuk maknanya sendiri Pak, tahun ini ke 78 tahun ini, makna dari kemerdekaan Republik Indonesia kita ini seperti apa Pak? Maknanya ya, seperti ke 78 ini ya. Ini harus saya mengutip dari kementerian. Oh, sudah Ya. bawa ya Pak ya? Iya, Silakan, bawa. silakan Pak, Biar disampaikan. tidak salah gitu ya. Iya, Nah, saya bacakan ya. Mungkin biar nggak salah. Seperti makna ini adalah seperti estafet kita berlari. Mungkin di saat ada yang mempunyai kelemahannya di sini, kekurangan dan keterbatasan, tapi satu tujuan. Nah itu loh. Sepertinya tidak semuanya harus maksimal seperti, karena kita punya kelemahan sendiri-sendiri kan. Iya. Nah, seperti pelari itu, oh saya kecepatannya sekian, tapi yang lain juga gitu kan, tujuannya hanya menang. Iya. Menuju yang terbaik. Nah, seperti ini estafet ya. Garis pada horizontal tongkat estafet itu teruskan seperti angka 7 itu loh. Nah, itu kan menuju. Iya. Nah, itu. Selayaknya olahraga estafet yang bersifat kolektif, melibatkan setiap elemen bangsa untuk bergotong royong menuju Indonesia maju. Bersinergi dalam satu irama, satu asa, satu bangsa. Itu Mas. Ya. Terus yang kedua, terus melaju. Terus melaju itu di angka 7 tadi yang saya sebutkan. Berbentuk arah panah ke atas, gerak maju. Ya, gerak maju. Jadi ke atas. Tidak akan mundur tapi terus maju. Terus maju. Ya. Arah panah ke atas yang bermakna bergerak maju dengan laju progresif menuju Indonesia maju. Yang tidak terputus kan, progresif ya. Iya. Dan mempunyai dasar Pancasila yang terbentuk dari 5 garis melengkung yang di dalam angka 8. Nah itu kan garis-garis ya. Iya. Garis-garisnya ada 5. Yang melambangkan 5 sila dalam Pancasila sebagai landasan bernegara dalam proses melaju. Itu Mas ya. Yang keempat, tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab seperti saya ini seorang TNI untuk apa ya, mempertahankan keamanan negara, NKRI ya. Pak, ya? NKRI, tapi ya melibatkan seluruh elemen itu loh. Seluruhnya. Jadi tanggung jawab dari seluruh masyarakat Indonesia. Yaitu perpaduan antara elemen garis padat dan garis-garis. Tanggung jawab bersama. Bentuk solid melambangkan tujuan yang sama, beralih menjadi garis-garis bermakna latar belakang negara Republik Indonesia yang beragam. Ekspresi rasa tanggung jawab bersama selayaknya olahraga estafet yang bersifat kolektif, melibatkan setiap elemen bangsa, melaju bersama menuju Indonesia maju, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Itu Mas. Nah, yang berikutnya adalah keberlanjutan, jadi tidak terputus, Ya, itu kan tadi. berlanjut ya. Seperti perpaduan antara elemen garis padat dan garis-garis, seperti angka 7 kan padat itu tadi. Ya. Yang angka 8 kan garis-garis Bersinambung merah. terus. Iya, itu. Yang tidak terputus. Keberlanjutan progres pembangunan yang terus berlanjut dan tidak pernah berhenti dengan melibatkan setiap elemen bangsa untuk membangun bangsa dan negara yang adil, makmur, sentosa, bergotong royong menuju Indonesia maju. Nah, itu. Yang keenam adalah globalisasi. Bentuk bulat yang ditampilkan oleh angka 8 merepresentasikan pola pikir global, globalisasi.
pembangunan berorientasi pada kemajuan sejahtera rakyat, menghasilkan SDM unggul yang siap berkompetisi di panggung dunia. Itu yang dimaknai angka 7 dan 8 tadi. Pada HUT untuk Ya, tahun pada ini ya, ulang Pak, ya. tahun itu. Dan itu bukan menjadi tanggung jawab dari kesatuan Ya, anggota-anggota ya. TNI aja ya Pak ya, tapi seluruh komponen masyarakat kita juga harus bersinergi bersama Ya. untuk mewujudkan Indonesia maju. Terlebih Ya, itu. kita sebagai umat Katolik juga harus bisa mendukung itu dalam karya-karya kita dalam masyarakat ya Pak ya. Iya, iya Mas. Seperti yang ceritanya Bapak tadi di Aceh ya, meskipun Iya. daerahnya sudah masih panas ya, masih konflik, Iya. tapi di sana tetap ada nasionalisme. Wah, nasionalisnya tinggi Mas. Hmm. Seperti itu. Karena saya juga di saat itu ya bisa merayakan ini hari ulang tahun kemerdekaan itu. Dan saya bisa merangkul semuanya. Dari tokoh-tokoh masyarakat itu. Ya untuk sumbangsi biaya untuk meramaikan tersebut di saat itu. Jadi seperti itu ya Mas. Dan tidak ada sikap-sikap intoleran gitu ya Pak ya. Nggak ada. Lihat namanya kok Stefanus ini dari mana ini? Yo, nggak ada. Nggak ada Pak ya. Nggak ada. Sudah itu betul-betul untuk Indonesia yang bineka, Iya. yang beragam, sehingga bisa menciptakan suasana-suasana yang syarat kental dengan nasionalisme untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan kita, sehingga kita saat ini bisa menikmati kemerdekaan, bisa beribadah, bisa bangun gereja, ya kan Ya, Pak? iya. Nah, ini adalah buah-buah dari kinerja, tidak lepas dari kinerja anggota-anggota TNI yang merangkul masyarakat untuk menghadapi, untuk menghalau hal-hal yang berbau intoleran. Iya, itu. Ada pengalaman ini Pak, yang menarik ini saya mau tanya tentang pengalaman perang itu Pak. Oh iya. Pernah perang sungguhan gitu Pak, atau belum? Yang saya selalu yang ada di pikiran saya tuh kalau ketemu TNI itu, perang itu gimana sih, atau gimana, tapi ya nggak usah detail, tapi ada Pak ya, pernah ikut? Ya sedikit Mas. Ya apa ya? Saya ceritakan dari pengalaman penugasan saya. Yang pertama itu tahun 97 saya pengamanan apa ya, pemilu yang diulangi itu yang di Pamekasan Madura. Nah, setelah itu saya tahun 99 berangkat di Kalimantan Timur. Waktu itu satgasnya namanya Satgas Bunyu. Di Kalimantan Timur itu juga di perbatasan antara Malaysia dengan Indonesia yang dekat dengan Tawo. Nah, itu kan dengan sebatik. Kalau di situ pengalaman iman ada. Di saat itu di Kalimantan itu ya saya mungkin terjerumus dalam dosa. Dosa ya dosa nggak berat lah di situ. Dan Tuhan pun juga memberikan peringatan kepada saya di dalam saya puasa Paskah itu ikut jalan salib di gereja Bunyu itu di pemberhentian ke-12. Nah itulah Bunda Maria itu lewat altar, tapi di kanan kiri saya kasih tahu tidak tahu, hanya saya yang tahu. Terus yang kedua di pinggir itu langsung muncul wajahnya Tuhan Yesus yang ada durinya itu, tapi darahnya banyak. Nah, di situ selesai ibadat itu saya menghadap Romo, waktu Romo Dino yang dari Australia. Saya tanyakan apa yang maksud Tuhan terhadap saya. Artinya yaitu, dari yang penglihatan itu ya? Ya, Bunda Maria lewat itu dia masih mengasihi saya, memperingatkan saya. Nah, yang kedua, Tuhan Yesus penuh dengan darah. Itu seharusnya kan ada sinar kemuliaan, tapi itu dosa-dosa saya selama di sana.
berlanjut saya sudah stop apa yang harus saya lakukan sesuai petunjuk Tuhan. Setelah itu saya pulang, berangkat lagi, cuti seminggu, saya 3 hari sudah ditelepon, langsung berangkat ke Ambon, waktu Ambon pecah itu. Kalau tentara itu gitu ya Pak ya? Iya. Cutinya seminggu, baru 3 hari ditelepon, mau nggak mau berangkat. Iya, Oh, berangkat. kedisiplinan yang luar biasa. Langsung berangkat di sana, saya ditempatkan di mana itu yang pengawal Ibu Mega waktu itu. Nah, setelah itu saya selesai itu langsung ditempatkan di rumah sakit Alusui itu yang di Kudamati. Wah, setelah itu rame, saya naik ke atas karena tahu kalau orang itu sama-sama Nasrani kan, tapi kan saya jiwanya netral, tidak tidak memihak karena saya di situ tugasnya adalah penengah kan, tidak memihak suatu agama atau Golongan tertentu nah lah, itu iya. ya. Nah, setelah itu saya naik ke atas di TPR, ya saya bawa turun yang Muslim untuk menyelamatkan karena udah rame di bawah. Habis itu saya jalan, terus pindah lagi, jadi nggak nempat gitu. Nah, setelah di situ di Morotai sampai di situ saya tahu namanya di gereja daerah Cendana, gereja Katolik Cendana itu. Saya dari Ambon bawa puji syukur, bawa Alkitab saya kasihkan di sana. Berterima kasih sekali di sana, karena di sana di pedalaman ya. Nah, berlanjut lagi selesai pulang. Setelah pulang berangkat lagi Ambon. Di saat saya menikah, setelah menikah 15 hari saya berangkat lagi Ambon. Tahun berapa itu Pak menikahnya? 2000. Oh, tahun 2000. Nah, saya berangkat lagi ke sana, baru 15 hari nikah, langsung berangkat lagi ke Ambon. Di situ. Di Ambon pun saya ditaruh di tempat posnya itu di tengah laut. Nah, itu buat tembakan kanan kiri. Itu di situ. Di situ Tuhan juga menunjukkan juga, Mas. Menunjukkan apa ya? Saya ada penglihatan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Di atas itu saya tunjukkan kini ada yang menggendong Bunda Maria. Dan saya pesan menggunakan pakai apa ini figura, tak suruh menggunakan ini loh. Di sana itu apa? Dari kerang-kerang itu loh biasanya. Nah, itu sampai sekarang belum jadi. Belum terrealisasi lah itu. Nah, setelah dari Ambon kedua itu saya pulang, berangkat lagi ke Aceh. Nah, di saat anak yang pertama itu dia masih 8 bulan. Oh, masih di sini Pak? Iya, saya berangkat ke sana. Terus lahir, tapi ndak nemui. Jadi saya di sana Hanya telepon aja. sampai ini pengalaman yang perang tadi. Di sana belum DOM, belum daerah operasi militer. Saya di sana. Tuhan memberikan petunjuk kepada saya itu di dalam Alkitab. Mazmur 23. Itulah yang saya pakai selama saya melaksanakan tugas di sana. Apa isinya Pak? Tuhanlah gembalaku. Nah, di situ ada 6 ayat di situ. Mungkin Mas bisa membaca di situ. Nah, saya pakai di situ sudah. Jadi saya anak lahir pun tidak tahu. Nah, sampai sana pengalaman perang itu di sana ya kita kontak tembak. Dan saya ke sana pun juga ada gejolak, Mas. Kita ajarannya kasih, tapi di sana konflik batin ya Pak? Ya? konflik batin ya. Tapi Tuhan memberikan waktu saya minta petunjuk waktu di gereja Redemptor Mundi. Nah, di situ ada petunjuk dari Tuhan Yesus di Yehezkiel atau gimana itu, Mas? Ya. Jadi seandainya kayak Mas ini ya,
nakal gitu ya. Saya kasih tahu, Mm-mm. jangan nakal. Tapi sampean tetap Nakal nakal. terus. Saya pukul. Dosanya bukan saya yang nanggung, karena sudah saya kasih tahu. Tapi kalau sampean diam, belum saya peringatkan, langsung saya pukul. Itu dosanya saya yang menanggung. Itu intinya di situ. Berikutnya di saat mana ya? Di gym itu. Mana itu, Pak? Ya di Aceh. Ya sama di sana. Tembakan gencar, Mas. Jadi seperti itu. Tapi yang saya garis bawahi dalam setiap Bapak bertugas di daerah konflik itu selalu Tuhan itu kayak mendampingi gitu, Pak ya. Iya. Apa, Pak, tipsnya? Mungkin Bapak tengah malam sambil ngopi di teras, duduk santai, kok bisa masih selamat sampai sekarang itu, kok selalu didampingi, diberikan petunjuk sama Tuhan itu, apa yang Bapak lakukan sehingga Tuhan itu begitu sayang ya, Pak ya? Sayang sama Tuhan, sama Bapak kok sampai hari ini masih bisa ngobrol dengan kita, sharing hal-hal yang informatif kepada kita. Ya. Yang selama ini saya lakukan, yang pertama pesan dari orang tua. Dimanapun kita, bahasa Jawanya di saat itu kan jangan pek pinek barangnya orang, jangan suka mengambil orang. Lebih baik meminta kalau kita kelaparan. Yang kedua, saya selalu di saat penugasan itu, di saat itu saya daraskan doa rosario pagi dan sore setiap habis mandi, dan saya sempatkan untuk membuka Alkitab walaupun satu lembar gini ya, satu gini saya baca, saya mengerti sampai habis ini. Dan Alkitab tersebut tidak saya taruh sembarangan, saya bawa tas kecil, saya taruh di sini, Mas. Tas pinggang itu ya. Di situ. Selama bertugas itu, Pak. Selama bertugas, dari doa rosario, Alkitab. Satu paket di situ. Iya, di sini. Itu. Dimanapun tempat saya sempatkan, walaupun di tengah hutan, Mas. Itu yang membuat Tuhan itu sayang. Ya bukan berarti yang tidak melakukan itu nggak disayang loh ya. Tetap disayang sama Tuhan. Jangan khawatir. yang kesulitan ya kan, aduh kok lupa rosario, waktunya bulan rosario lupa, ya tetap disayang sama Tuhan. Tapi kadang ya diingatkan, mungkin ada kecelakaan kecil-kecil, ya itu tandanya kita diingatkan untuk ayo kita kembali kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Itu penting sekali saya kira dari perbincangan kita ini. Iya, jadi selalu saya berpegang kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Karena saya dimanapun tempat bertugas itu selalu Bunda Maria yang mendampingi. Karena seperti Tuhan Yesus katakan bahwa inilah ibumu dimanapun tempat berada. Itu. Seperti setelah saya dari Aceh itu pulang, anak saya baru ketemu 16 bulan, Mas, yang besar itu. Setelah itu istri hamil lagi, saya berangkat lagi ke Aceh. Hamil 6 bulan saya berangkat lagi ke Aceh. Jadi di sana bisa merayakan yang saya ceritakan tadi mengenai hari ulang tahun waktu saya merayakan di situ di Kuala Jempa itu di Biren. Di situ. Setelah itu pulang. Anak saya sudah di luar. Dua-duanya. Ya. Yang terakhir tadi sudah 3 bulan di luar. Jadi yang pertama tadi dari 8 bulan di perut, 16 bulan baru ketemu. Yang kedua 6 bulan di perut, 3 bulan di luar udah ketemu itu. Habis itu saya tinggal lagi ke Sorong, Mas. Terus pulang gitu nggak marah-marah istrinya, Pak? Ya enggak. Ini saya berjuang sendiri. Siapa tahu langsung ngomel gitu, enggak, Pak? Tapi artinya sudah memahami. Saya sangat salut kepada istri saya. Salut dan kuat. Walaupun saya tinggal, saya berterima kasih sekali pada istri saya. Saya tinggal, istri saya ini kerjanya kan jauh di Surabaya.
dari Krian Surabaya naik sepeda motor, Mas. Oh, waktu itu sudah di Krian ya, Pak ya? Iya. 2020 itu ya. Iya, saya 2020 2000. Iya. 2000 itu saya nikahnya. Oh, belum di Krian itu, Pak. Belum. 2002 kan anak saya yang pertama. 2005 anak yang kedua itu. Itu dari Krian jalan hamil Yang tua itu naik sepeda motor terus dari parah Krian. sih, parah sih. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada istri saya. Dia sangat kuat dan mendampingi saya selalu saya tinggal dalam tugas. Nah, itu yang Sorong. Nah, yang terakhir kemarin tanggal 2018. Nah, itu juga keajaiban Tuhan, Mas. Ada apa ini, Pak? Karena saya kan di satuan yang baru ini kan saya baru, maksudnya 2014 saya masuk di situ. Dan banyak senior saya yang belum berangkat. Saya mustahil saya berangkat ke luar negeri. Untuk pendidikan? Ya, bukan untuk penugasan. Oh, penugasan ikut lagi. PBB. Oh. Nah, itu. Nah, di saat itu saya nggak mungkin karena saya juga masih junior, senior saya masih banyak. Tapi Tuhan memberikan jalan yang terbaik demi keluarga saya juga. Itu. Saya ke sana dan perayaan Natal, Mas. Perayaan Natal lu di sana di Libanon. Di Libanon? Iya, ada gereja. Gimana perayaannya di sana, Pak? Wah, ya ikut di sana, Mas. Maksudnya di gereja-gereja sana. Apakah semeriah kita yang ada di sini yang sudah merdeka ini, yang sudah apa maksudnya situasinya kondusif, di sana gimana perayaannya, Pak? Ya, perayaannya meriah, Mas, di sana. Iya, ya. Iya, meriah. Ya seperti kita di sini itu kalau perayaan Natal. Nah, di sana kan juga banyak gereja. Masjid juga banyak, gereja banyak. Terus untuk toko-toko alat-alat Natal itu juga di samping-samping masjid banyak di Taipei itu. Nah, di sana itu. Nah, sedangkan yang di ibu kotanya itu di Beirut itu, saya kan pernah jalan ke sana, Mas. Itu di sana ada patung Bunda Maria yang tinggi sekali itu. Nah, sampai di sana. Seperti itu, Mas. Jadi ya itu semua berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Karena saya banyak kekurangan dan kelemahan. Dibantu dengan petunjuk-petunjuk dari Tuhan itu Nah, tadi. begitu. Oh, itu. Jadi selama hidup saya ini sampai saya bisa berbicara di sini, itu semua juga campur tangan Tuhan serta Bunda Maria. Dan kita bisa ngobrol di sini karena Bapak dan rekan-rekan Bapak yang tetap setia kepada NKRI, menjaga kedaulatan negara kita, sehingga kita tidak kehilangan hak-hak sebagai bangsa dan negara ya, Pak ya. Iya. Dan kondusivitas di negara kita juga tetap terjaga. Juga tidak lupa kepada istri-istrinya bapak-bapak TNI juga terima kasih yang tetap kuat. Itu kalau istrinya rewel itu ya rewel juga kayaknya ini yang di sana tugasnya ini repot juga. Iya. Oke, Pak, terakhir, Pak, pesan untuk penonton terutama untuk orang muda Katolik, Pak. Apa yang disampaikan Bapak dalam konteks kita sebagai orang beriman Katolik dan sekaligus warga negara Indonesia. Silakan, Pak. Ya, pesannya kalau bisa ya ikut dalam keluarga TNI dan iman pun masih terjamin di situ. Serta kita bisa melayani Tuhan melalui tugas-tugas TNI dimanapun tempat berada. Demikian, Mas. Oke. Kiranya nanti bisa menjadi sumber informasi juga Pak Stef ini apabila ada yang ingin mendaftar. Gimana Pak Stef caranya? Tips dan trik. Oke Pak Stef, terima kasih atas perbincangannya yang waduh. Ya. Ini hal baru tentang kondisi-kondisi di dalam TNI sendiri, apalagi kita sebagai orang yang minoritas secara keyakinan di negara Indonesia ini. Thank you Pak Stef, terima kasih. Kita tutup dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.